Astagfirullahaladzim. Suara teriakan Pak Somad terdengar jelas di telinga para warga yang baru saja pulang sholat subuh dari musola. Beberapa warga pun langsung menemui Pak Somad. "Ada apa, Pak?" tanya salah satu bapak-bapak itu. Pak Somad sudah terduduk lemas di tanah sambil meratapi bahwa beberapa ayam potong miliknya itu sudah terbujur kaku menjadi bangkai. Para warga pun melihat hal tersebut dan langsung menutup hidung serta mulut karena baunya yang sangat menyengat. "Astagfirullah, lah kok bisa seperti ini, Pak Somad?" "Saya nggak tahu, bapak-bapak. Semalam saat saya memberi makan sekitar jam 8, semuanya masih aman. Gak ada yang aneh. Tapi barusan saya lihat pulang dari musola, semuanya sudah seperti ini. Tadi juga saya hitung ada beberapa yang hilang." Wira yang saat itu juga baru selesai sholat subuh, dia pun juga ikut mendengar dan melihat apa yang terjadi dengan ayam milik oleh Pak Somad. "Kenapa bisa sama ya? Kemarin juga kambing saya yang baru melahirkan 3 hari yang lalu itu mati. Padahal tidak terjadi apapun dan induknya tiba-tiba menghilang," ujar salah satu bapak jemaah itu. "Apa jangan-jangan ada binatang buas yang memakannya?" "Gak mungkin, Pak Suryo. Kalau binatang buas itu pasti ada bekas gigitan. Di ayam milik Pak Somad juga kambing saya itu tidak ada bekas gigitan sama sekali di tubuh mereka kok." Beberapa warga di sana pun langsung mengecek kembali sambil menutup hidung serta mulutnya menggunakan tangan mereka masing-masing terhadap ayam milik Somad. Memang benar, ayam itu semuanya mati terbujur kaku dan sudah dikerumuti lalat hijau. Seolah kalau ayam itu sudah mati beberapa hari yang lalu dan tak ada bekas gigitan di sana. "Iya benar, saya sudah mengecek dengan Pak Suryo. Tidak ada bekas gigitan." Wira langsung melanjutkan langkah untuk sampai ke rumah. Setelah sampai, dia langsung membuka pintu dan menaruh sendal yang dipakainya di rak sepatu teras rumah. "Assalamualaikum," ucapnya yang dibalas oleh ibunya yang baru juga selesai sholat. "Waalaikumsalam." Wira mencium punggung tangan sang ibu yang masih menggunakan mukena. "Bapak belum bangun, Bu? Kok tumben banget akhir-akhir ini jarang sholat ke musola? Bapak sholat berjamaah sama ibu di rumah ya?" Pertanyaan dari sang anak membuat Wita hanya tersenyum tipis. "Kamu mandi ya, ibu udah masak nasi, tinggal masak sayur di belakang. Nanti setelahnya langsung sarapan. Hari ini kan kamu ujian." Setelah menjawab pertanyaan dari anaknya itu, Wita langsung bergegas menuju ke arah kamar untuk menaruh mukena. Wira terdiam sejenak seraya memperhatikan ibunya yang sudah masuk ke kamar. Terlihat seperti ada yang berbeda dengan sikap ibunya akhir-akhir ini. Tapi Wira tak tahu apa itu. Ia mendengus pelan, lalu berjalan menuju ke arah kamar untuk mengambil handuk. Tiba-tiba saja, bapaknya membuka pintu depan. "Bapak!" Sapaan dari anaknya tak digubris oleh Wiguna yang langsung menuju ke arah ruang kerjanya. Wira terdiam sejenak. Dia memperhatikan bapaknya sejenak, menggeleng lalu melanjutkan langkah menuju kamar untuk segera mengambil handuk. Beberapa menit telah berlalu, kini keluarga dari Wiguna tengah sarapan bersama. Mereka duduk di ruang makan. Wira memilih untuk membuka pembicaraan terlebih dahulu. "Bu, tadi waktu Wira baru aja pulang dari sholat subuh, tiba-tiba aja ayam potong dari Pak Somad mati mendadak. Sama seperti yang dialami oleh Pak Junaidi. Kambingnya juga kemarin tiba-tiba mati mendadak dan induknya hilang." Wita menghentikan aktivitasnya sejenak, melihat ke arah anaknya. "Astagfirullah, kasihan banget Pak Somad. Berjualan ayam potong itu kan tempat dia mencari nafkah." "Iya Bu, banyak banget yang mati. Hampir semuanya juga ada beberapa yang hilang," sahut Wira. "Palingan juga dimakan sama binatang buas. Dan yang hilang itu mungkin aja dimaling," sahut Wiguna. "Enggak Pak, kalau dimakan binatang buas itu pasti ada bekas gigitannya. Tapi tadi Wira juga lihat sendiri kalau tidak ada bekas gigitan
di ayamnya Pak Somad? Wiguna mendengus kecil. Ya udahlah Wira, kamu ini kan anak sekolah, ngapain ngurusin begituan? Dah, ini udah 6.30. Kamu habiskan sarapan, setelah itu pergi berangkat sekolah bareng bapak. Loh, bapak kok pergi lagi? Kan baru pulang pak, sahut istrinya. Iya ada urusan kerjaan, tapi nanti siang udah pulang kok. Wita hanya mengangguk kecil menanggapi ucapan suaminya tersebut. Semuanya melanjutkan sarapan masing-masing. Hingga beberapa menit setelahnya, Wira pergi berangkat sekolah dengan bapaknya menggunakan mobil. Sementara Wita memperhatikan mereka yang sudah pergi menjauh, berdiri tepat di teras rumah. Setelah mobil kendaraan milik sang suami sudah tak terlihat, dia hendak berbalik untuk masuk ke dalam. Astagfirullah, tiba-tiba saja terdengar suara gaduh ibu-ibu yang membuat Wita pun akhirnya kembali menoleh dan melihat kerumunan warga yang tiba-tiba sudah ada di dekat samping rumahnya. Ada apa ya? Gumamnya. Dengan cepat, dia langsung menuju ke arah kerumunan ibu-ibu tersebut. Ada apa ini ibu-ibu? Tanyanya yang langsung tertuju ke arah Ibu Tiani. Dia menangis dengan sang anak karena sapi yang akan disembelih ketika hajatan nanti tiba-tiba terbujur kaku mati dengan mata terbuka dan menjulurkan lidah. Gimana ini pak? Padahal hajatanya tinggal menghitung hari, tapi sapi yang akan kita jadikan buat daging rendang malah mati. Padahal ini sapi lumayan mahal, ucap Bu Tiani kepada suaminya. Pak, Bu, apakah sebelumnya beli ini gak dicek dulu sapinya? Mungkin aja sapinya itu penyakitan, ujar salah satu warga. Udah Bu, sapinya baik-baik aja. Tadi pagi juga saya sempat memberi makan, tapi baru aja 1 jam ditinggal, tiba-tiba sudah seperti ini, jawab suami dari Ibu Tiana. Duh, kenapa ya? Akhir-akhir ini kok hewan di kampung kita banyak yang tiba-tiba mati dan juga menghilang. Ya benar, tadi pagi ayam lehor miliknya Pak Somad semuanya pada mati, tiba-tiba menjadi bangkai. Ya benar, suamiku baru pulang sholat juga mengatakan hal seperti itu. Kemarin juga kambingnya Pak Junedi yang baru melahirkan itu juga hilang tiba-tiba. Induknya dan anaknya yang ada 3 langsung mati loh, sahut istri Pak Suryo. Lah kok jadi ngeri begini ya kampung kita? Apa mungkin semua hewan itu terkena virus? Bisa jadi iya. Itu mungkin virus yang menular setiap hewan kali ya. Mendengar banyaknya warga yang mengeluhkan hal tersebut membuat Wita pun akhirnya kembali berbalik untuk pulang ke rumah. Duh, iya juga ya sih. Akhir-akhir ini kok ya banyak banget hewan yang mati dan hilang secara misterius. Dan itu udah hampir berjalan lebih dari 10 bulan, batinnya. Wita hendak masuk ke dalam rumah, tapi tiba-tiba saja dia melihat Pak Suryo jalan seperti mengendap, membawa kresek hitam dengan jalan terburu-buru menuju ke arah rumahnya yang memang tak jauh darinya. Apa yang dibawa sama Pak Suryo? Lah kok dia jalannya buru-buru gitu? Juga memperhatikan keadaan sekitar, batinnya. Dengan cepat Wita menggeleng dan mengalihkan pikirannya tersebut, lalu melanjutkan langkah masuk ke dalam rumah. Pagi hari, pukul 6.40. Tiap pagi, Pak Junaidi berjualan bubur ayam keliling menggunakan gerobak di kampung tersebut. Dia membunyikan mangkuk yang dia pukul menggunakan sendok hingga menimbulkan suara yang berdenting. Ting 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 ting. Buryam, bur, teriak Pak Junaidi. Tiba-tiba saja dia menghentikan langkahnya sejenak memperhatikan Pak Suryo yang baru keluar dari rumah membawa kresek berwarna hitam. Lalu dia langsung masuk ke mobilnya. Pak Suryo sempat mengklakson Pak Junaidi yang dibalas anggukan kecil dengan senyuman. Setelah itu Pak Suryo langsung mencepatkan laju kendaraannya pergi dari rumahnya. Tadi Pak Suryo bawa apa ya? Kok pakai dibungkus kain hitam begitu? Pak Junaidi, teriak istri dari Pak Suryo yang berdiri di halaman rumah. Pak, sini Pak, saya mau beli buburnya. Ya Bu, monggo, sahut Pak Junaidi yang langsung mendorong gerobak bubur ayamnya menuju ke arah rumah Pak Suryo. Pak Junaidi menaruh gerobaknya tepat di depan istri dari Pak Suryo. Mau berapa Bu? Berapa mangkok? 2 aja Pak, buat saya sama anak saya. Pak Junaidi pun langsung meracik bubur ayam tersebut sambil bercengkrama ringan dengan istri dari Pak Suryo. Oh ya Bu, tadi saya lihat Pak Suryo berangkat kerja tapi bawa kresek hitam itu apa toh Bu? Oh itu dia buang kucing mati. Hah? Pak Junaidi hanya mengangguk saja
menanggapi ucapan dari istrinya Pak Suryo itu, kucing mati, seraya melanjutkan aktivitasnya meracik bubur ayam. Malam hari, Kusuma dan Somat yang baru saja pulang dari acara kenduri di rumah Ibu Tiani yang akan melangsungkan pernikahan anaknya besok. Mereka berjalan menuju ke arah rumah yang memang satu arah sambil mengobrol dan melewati perkebunan. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya besok anak Bu Tiani dan Pak Tono tetap melangsungkan pernikahan walaupun tadi terjadi insiden. Iya Pak Somat, walaupun terjadi insiden yang namanya ingin menikahkan anak, ya tetap harus dilangsungkan. Toh juga kan yang terpenting itu bukan rendangnya, tetapi kan sahnya. Iya Pak, bener. Tiba-tiba saja hembusan angin yang kencang serta terdapat sosok hitam yang melewati mereka berdua membuat keduanya terkejut dan langsung mengucap istighfar secara bersamaan sambil mengelus dada. Apa tadi itu ya Pak? Tanya Pak Kusuma. Gak tahu Pak, tapi tadi itu anginnya kencang banget. Terus juga saya ngelihat ada sosok hitam yang berlari kencang. Iya Pak, saya juga melihatnya begitu, sahut Pak Somat yang menoleh ke arah sosok hitam tadi yang melewati mereka begitu saja. Tapi kayaknya gak ada apa-apa ya Pak Somat. Iya Pak Kusuma, saya perhatiin tadi tuh larinya seperti ke arah kebun, tapi kok gak kelihatan. Apa karena gelap ya Pak? Alah udahlah Pak, lebih baik kita buru-buru pulang saja. Perasaan saya gak enak ini. Iya Pak, sahut Pak Somat mengangguk. Dengan cepat keduanya pun langsung melanjutkan langkah kakinya dengan ritme cepat dan tak berani lagi untuk menoleh ke belakang, terus saja tertuju ke arah depan. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, sahut Pak Somat dan Pak Kusuma secara bersamaan karena terkejut dengan Pak Suryo yang tiba-tiba berada di hadapan mereka. Ya ampun Pak Suryo, sampean ini ngagetin aja, ucap Pak Kusuma seraya mengelus dada. Loh, bapak-bapak ini kenapa? Saya kan tadi hanya menyapa bapak-bapak sekalian mengucapkan salam. Kenapa kayak habis lihat hantu saja? Itu loh Pak, tadi kita... Ucapan Kusuma tiba-tiba terhenti ketika melihat Somat yang menatapnya dengan gelengan kepala. Jelas, dia mengerti maksud kode yang ditunjukkan oleh Somat, hingga membuat Kusuma pun mengangguk kecil dan tertuju kembali ke arah Suryo. Memangnya ada apa? Tanya Pak Suryo. Enggak apa-apa Pak. Wes permisi, kami mau ke rumah, mau pulang ya Pak, ujar Pak Somat yang dianggukkan oleh Pak Suryo. Keduanya berjalan melanjutkan langkah dengan ritme cepat menuju ke arah rumah masing-masing. Sama seperti hari-hari sebelumnya, para warga lagi-lagi digegerkan dengan hewan di pekarangan rumah mereka yang tiba-tiba mati, sudah membusuk menjadi bangkai, serta beberapa di antaranya menghilang secara misterius. Kali ini yang mengalaminya itu adalah Suryo. Para warga pun berbondong untuk menuju ke rumah Suryo yang memang terkenal dengan ternak sapinya yang banyak di kampung tersebut. Kejadiannya persis seperti yang sudah-sudah. Sapi dari Pak Suryo mati membusuk jadi bangkai, sama seperti yang dialami kambing saya, sahut Pak Junaidi. Pak Kades yang mendapatkan informasi dari para warga sekitar mengenai hewan mereka yang mati dan menghilang secara misterius membuatnya langsung ke rumah Pak Suryo karena mendapat laporan dari satpam di kampung tersebut. Pak Kades, sekarang Bapak sudah melihat sendiri kan apa yang terjadi pada kampung kita, ujar Pak Suryo. Kades mengangguk kecil. Dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri yang terjadi kepada sapi-sapi milik Suryo yang tiba-tiba mati dan beberapa di antaranya menghilang tanpa jejak, sama seperti yang dialami oleh warga lainnya. Pak, kalau sudah seperti ini, Bapak harus bertindak Pak. Kampung kita ini sudah tidak aman Pak. Saya yang memang pekerjaannya sebagai penjual ayam potong bisa rugi jika ayam peliharaan saya semuanya mati Pak, sahut Pak Somat. Baik, tenang bapak-bapak sekalian. Saya dan yang lainnya pasti akan menindaklanjuti hal ini. Sementara itu, bagaimana kalau ronda malam kita adakan lagi bersama dengan 2 hansip di kampung ini? Iya Pak, setuju, saya setuju, sahut Pak Junaidi. Saya juga setuju.
Karena sebenarnya saya juga agak merasa curiga dengan apa yang dialami oleh kampung kita ini. Karena kalaupun memang maling yang mengambil para hewan itu, mengapa tidak ada jejaknya? Dan kalau binatang buas, kenapa tidak ada bekas gigitan di tubuh hewan tersebut? Itu benar-benar mencurigakan, ucap Pak Somad. Iya betul, jangan-jangan di kampung ini ada makhluk jadi-jadian, sahut Pak Kusuma. Sontak, perkataan yang dilontarkan oleh Kusuma itu membuat semua warga yang berada di situ langsung mengucapkan istighfar. Begitu pula dengan Kades. Pak Kusuma, tidak baik Bapak berbicara seperti itu. Jangan suudzon, nanti jatuhnya fitnah. Pak Kades, saya ini sebenarnya sudah lama melihat seperti ada makhluk tinggi besar itu berada di pekarangan kandang ayamnya Pak Somad, ucap Pak Kusuma. Pak Somad pun langsung tertuju ke arah Pak Kusuma yang berada di sampingnya. Loh kok Pak Kusuma tidak cerita sama saya akan hal ini? Iya Pak Somad, maaf, karena sebelumnya saya takut. Tapi beneran saya tidak bohong. Saya waktu itu pulang sebelum subuh dengan istri saya karena habis menunggu anak saya itu melahirkan di rumah sakit. Nah, sebelum ada kejadian ayam Pak Somad mati, saya dan istri saya melihat sosok hitam besar itu berada di pekarangan rumah kandang ayamnya Pak Somad. Pak Somad yang percaya tidak percaya dengan ucapan yang dilontarkan oleh Kusuma menjawab, "Duh, yang bener Pak. Nah, buat apa saya bohong Pak Somad? Tanya saja sama istri saya, karena dia juga melihat kok," sahut Kusuma. Waduh, kalau yang diceritakan oleh Pak Somad itu benar, berarti memang di kampung kita ini ada makhluk jadi-jadian, sahut Junaidi yang langsung diiyakan oleh para warga lainnya, dan malah makin membuat semuanya makin gaduh. Wira dan Wiguna yang melintasi kerumunan warga tersebut karena ingin berangkat menuju ke sekolah, tiba-tiba dia menghentikan mobilnya seraya membuka kaca mobil tersebut dan tertuju ke arah Kades sambil menyapanya. "Monggo Pak Kades, selamat pagi." "Monggo, pagi Pak Wiguna," sahut sang Kades menyapanya balik. "Ada apa ini rame-rame?" tanya Wiguna. "Ada makhluk jadi-jadian Pak," sahut Pak Kusuma yang langsung nyeletuk seperti itu. Jelas hal tersebut disenggol oleh Somad yang berada di sebelahnya. Wira dan Wiguna yang mendengar hal itu langsung tertegun. Enggak Pak Wiguna, itu cuma salah paham saja. Hanya rumor, karena tiba-tiba saja kampung kita ini kan selalu mengalami kematian hewan yang mendadak dan menghilang secara misterius. Jadi para warga menganggap hal tersebut, ucap Pak Kades. Wiguna mengangguk kecil. "Iya bapak-bapak, gak ada di kampung ini yang berbuat seperti itu. Itu adalah perbuatannya musyrik. Kampung kita ini kan beriman, jadi tidak ada yang berani melakukan hal tersebut. Iya kan Pak Suryo?" ujarnya yang tertuju pada Suryo. Sontak hal itu membuat Suryo agak kaget, karena tiba-tiba Wiguna mengucapkan hal tersebut tertuju ke arahnya dengan senyuman. Dia membalasnya dengan anggukan kecil. "Iya Pak Wiguna." "Ya sudah, kalau begitu saya mau kerja dulu ya. Bapak-bapak semua, sekalian mengantarkan Wira sekolah nih. Mari monggo semuanya," ucapnya berpamitan yang dianggukan oleh mereka semua. Wiguna langsung menutup kaca mobil tersebut dan melanjutkan mengendarai mobil menuju ke arah sekolah milik anaknya. "Pak, emangnya yang dibilang sama para warga tadi itu benar ya Pak? Di kampung kita ada makhluk jadi-jadian?" tanya Wira. Wiguna tersenyum tipis dengan gelengan kepala. Tatapan matanya masih tertuju ke arah jalanan, fokus mengemudi. "Udah, kamu itu ndak usah dengerin bapak-bapak tadi. Mereka itu semuanya ngelantur, gak jelas. Tapi kenapa bapak tadi langsung tertuju ke arah Pak Suryo?" Wiguna melirik anaknya sekilas dan tetap fokus mengemudi. "Nanti juga kamu tahu. Udah, kamu ndak usah mikirin itu lagi. Itu bukan urusan anak sekolah. Anak sekolah itu urusannya belajar."
Di waktu lain, malam ini, hari pertama di kampung tersebut mengadakan ronda kembali. Setiap harinya, sekitar 5-6 orang, ditambah 2 hansip di kampung itu untuk menjaga patroli keliling. Dari mulai pukul 23 sampai 4.30. Malam ini giliran Somad, Kusuma, Junaidi, Suryo, dan Halim, ditambah 2 hansip. Ayo, bapak-bapak, ini sudah jam 11:30. Sebaiknya kita berkeliling. Nanti kalau sudah pukul 2, kita kembali berkeliling lagi, ucap salah satu hansip. Semuanya berkeliling dibagi menjadi 3 kelompok. Suryo, Kusuma, dan Junaidi satu kelompok. Mereka berkeliling dengan menggunakan senter yang melewati rumah mereka masing-masing, serta rumah Wiguna. Awalnya mereka saling bercengkrama satu sama lain dengan pembicaraan yang ringan. Tapi tiba-tiba saja saat melewati rumah Suryo, hembusan angin dengan kilatan berwarna hitam melewati mereka, sama seperti yang dialami oleh Somad dan Kusuma beberapa malam yang lalu. Jelas, itu membuat ketiganya tertegun. Astagfirullah. Apa itu tadi ya bapak-bapak? Tanya Junaidi yang tertegun, masih dengan detak jantung berdegup kencang akibat kejadian tadi. Pak, kejadian yang dialami saya ini persis seperti apa yang saya alami ketika dengan Pak Somad baru pulang kenduri dari rumahnya Pak Tono, ucap Kusuma. Di saat Kusuma dan Junaidi berbicara, tapi pandangan Suryo malah tertuju ke arah rumahnya. Tanpa perkataan apapun, dia langsung pergi begitu saja meninggalkan Kusuma dan Junaidi di sana. Sontak, hal itu membuat keduanya saling melihat satu sama lain dan tertuju ke arah Suryo yang berjalan dengan ritme cepat. Loh, kok malah Pak Suryo ninggalin kita berdua toh ya? Ayo Pak, kita ikuti saja, ucap Kusuma seraya mengajak Junaidi untuk mengikuti Suryo. Junaidi yang tak tahu apapun, dia tetap melangkahkan kaki mengikuti Suryo bersama dengan Somad. Tiba-tiba, mereka menghentikan langkah ketika melihat ada sesosok makhluk tinggi besar di pekarangan kandang sapi Pak Suryo. Awalnya mereka pikir itu adalah Pak Suryo, tapi ketika mereka makin mendekat, spontan keduanya terperanjat kaget ketika melihat sosok tersebut bukanlah manusia. Makhluk itu tinggi besar, berbulu hitam lebat, memiliki mata berwarna merah menyala, tengah berada di hadapan sapi Suryo yang tinggal beberapa saja karena sebelumnya mati dan menghilang. Somad dan Kusuma gemetaran melihat makhluk tersebut seperti raksasa. Keduanya ketakutan. Pak Somad, itu apa Pak? Tanya Junaidi. Saya juga nggak tahu. Ayo pak, kita pergi saja, kabur, sahutnya. Perlahan mereka berjalan mundur hingga secara tak sengaja menginjak ranting pohon. Jelas, makhluk tersebut menoleh dan tertuju pada mereka. Keduanya pun langsung terbelalak ketika melihat tatapan mata makhluk tersebut merah menyala menatap mereka dengan tatapan yang tajam. Sontak mereka mengucapkan istighfar secara bersamaan, langsung berbalik dan berlari terbirit-birit pergi menjauh dari sana. Keesokan paginya, seperti biasa, para warga dihebohkan lagi dengan kematian sapi milik Suryo yang tinggal beberapa ekor itu. Semuanya berbondong ke rumah Suryo untuk melihat sapi tersebut. Begitu pula bapak-bapak yang semalam ronda. Kusuma dan Junaidi yang memang ronda bersama dengan Suryo. Mereka langsung bercerita tentang makhluk yang dilihatnya semalam, hingga cerita tersebut sampai ke telinga kampung sebelah. Yang bener Pak Kusuma, masa iyo ada yang seperti itu di kampung kita, ujar Halim. Iya Pak Halim, saya ndak bohong, bener. Pak Halim kan semalam tidak bersama dengan saya rondanya, jadi tidak tahu. Pak Junaidi yang bersama dengan saya jelas melihatnya, iya kan Pak? Junaidi mengangguk benar. Iya benar bapak-bapak, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ih,
Bahkan saya masih merinding sampai sekarang. Ngeri. Makhluk tinggi besar seperti raksasa. Matanya merah menyala. Dia sedang berhadapan dengan sapi milik Pak Suryo. Semalam saya ronda dengan bapak-bapak. Tapi kenapa nggak bilang dengan saya, Pak, atas kejadian ini? Ujar Suryo. Junaidi dan Kusuma saling melihat satu sama lain. Maaf, Pak, tapi semalam tiba-tiba Pak Suryo pergi begitu saja tanpa berpamitan dengan kita sih. Lah saat itu Bapak kemana? Kenapa tiba-tiba pergi begitu saja sih? Sahut Kusuma. Iya, saya pergi karena... Pak Suryo, maaf sebelumnya. Sekarang Bapak jujur aja yang sebenarnya, Pak. Bapak kan yang selama ini membuat gaduh kampung ini dengan makhluk tersebut. Belum selesai Pak Suryo bicara, langsung dipotong. Ucapan yang dilontarkan secara tiba-tiba oleh Junaidi membuat para warga di kampung itu pun langsung tertuju ke arah Suryo. Jelas, sang empunya langsung menggeleng. Dia tidak terima dirinya yang tiba-tiba dituduh seperti itu. Astagfirullah, Pak Junaidi. Bapak ndak usah nuduh saya yang tidak-tidak. Kalau tidak mempunyai bukti, bagaimana Bapak bisa berbicara seperti itu? Padahal sapi milik saya saja itu banyak yang mati dan menghilang secara misterius kok. Lantas apa? Apa Bapak bisa jelaskan? Sebenarnya apa yang tiap pagi Bapak bawa dengan menggunakan kain hitam masuk ke dalam mobil lalu pergi? Sahut Junaidi. Iya, Pak, saya juga sempat melihat Bapak juga membawa kain ireng dengan jalan mengendap-endap, sambung Somad. Nah kan, beberapa warga di sini juga melihat Bapak melakukan hal tersebut. Coba Pak Suryo jelaskan sekarang apa yang sebenarnya Bapak bawa dengan kain hitam itu. Kalau bukan sesuatu hal yang mencurigakan, maka Bapak lanjut saja jalan seperti biasa. Tidak perlu mengendap-endap seperti yang dibicarakan oleh bapak-bapak lainnya, ujar Kusuma. Baik bapak-bapak sekalian, saya akan jelaskan mengenai kain hitam yang setiap pagi saya bawa. Jadi, Suryo berusaha sebisa mungkin untuk meyakinkan para warga mengenai hal tersebut. Tapi, ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba Wiguna turun dari mobil hingga membuat para warga tertuju padanya. Dia berjalan dan berhenti tepat di dekat Pak Suryo. Ada apa lagi nih bapak-bapak? Tanya Wiguna. Ini Pak, kami sedang membahas tentang hewan di kampung ini yang tiba-tiba menghilang dan mati secara mendadak. Sama seperti sebelum-sebelumnya, jawab Junaidi. Wiguna mengangguk. Lantas, bukankah sekarang tiap malam sudah melakukan ronda? Mengapa kejadian itu kok masih terulang kembali? Iya ya Pak, semalam saya ronda dengan Pak Suryo, Pak Halim, dua Hansip, Pak Junaidi dan Pak Somad. Nah, kami semua dibagi menjadi 3. Saya berkeliling dengan Pak Suryo dan Pak Somad. Nah, kami berdua melihat ada sosok hitam yang tiba-tiba ada di pekarangan rumah Pak Suryo. Iya Pak, saya dan Pak Kusuma langsung lari dan tidak melanjutkan ronda malam karena melihat makhluk tersebut, sahut Somad. Jadi, bapak-bapak ini menuduh kalau Pak Suryo yang memiliki makhluk tersebut atau mungkin memeliharanya, seperti itu ya? Tanya Wiguna. Pak Wiguna, tapi saya berani bersumpah tidak memelihara makhluk tersebut. Bahkan sapi saya jadi korban kok, sahut Suryo yang langsung menyangkal pernyataan para warga tersebut tentang dirinya. Itu mungkin bisa saja Pak Suryo seperti itu, karena agar kami semua tidak curiga terhadap sampean. Betul kan bapak-bapak semuanya? Ujar Kusuma yang dianggukkan oleh para warga. Jangan-jangan Pak Suryo yang sebentar lagi akan pindah sengaja menjual rumah tersebut karena ada makhluk itu di sana, sahut Junaidi. Suryo memang sudah memasang pelang rumahnya yang dijual itu sekitar 3 bulan yang lalu. Dirinya ingin pindah ke kota karena agar lebih dekat dengan anaknya yang sudah diterima di universitas negeri di kota sana. Maka dirinya dan sang istri berniat untuk pindah rumah ke kota dan menjual rumah yang di kampung itu. Suryo menggeleng. Astagfirullahaladzim. Sumpah,
saya benar-benar tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan saya saja tidak pernah melihat makhluk itu seperti apa. Niat saya menjual rumah karena memang ingin pindah ke kota besar, sekalian dekat dengan kampus anak saya. Jelasnya yang membela diri. Kalau begitu, cepat dapat jelaskan apa yang dimaksud dengan bapak-bapak yang membawa kain hitam itu tiap pagi. Karena saya selalu memperhatikan, jika ada hewan di kampung kita yang mati dan menghilang secara mendadak, pasti Pak Surya itu selalu membawa kain hitam setiap pagi dan jalan terburu-buru masuk ke mobil, ujar Junaidi. Baik, akan saya jelaskan bapak-bapak. Tadi saya berusaha ingin menjelaskan tetapi terhenti karena tiba-tiba Pak Wiguna datang. Jadi sekarang saya akan coba jelaskan semuanya. Mengapa tiap pagi saya selalu membawa kain hitam? Wita dan Wira yang saat ini berada di dalam mobil. Mereka menunggu Wiguna yang sedang berbicara kepada para warga. Bu, jadi para warga itu menuduh Pak Surya yang tidak-tidak ya? Tanya Wira. Wita yang duduk berada di posisi depan tepat di samping kemudi menoleh ke arah sang anak yang duduk di belakang. Sepertinya iya. Mereka menuduh Pak Surya yang tidak-tidak. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh para warga itu, ibu juga pernah melihatnya. Maksudnya, ibu pernah melihat makhluk tersebut yang dibicarakan para warga? Tanya Wira. Wita menggeleng. Bukan, tapi ibu melihat kalau Pak Surya membawa kain hitam setelah ayam potong milik Pak Somad itu mati beberapa waktu yang lalu. Wira terdiam sejenak. Tapi Wira merasa kayaknya nggak mungkin bu kalau Pak Surya yang melakukan hal tersebut. Iya, ibu juga berpikiran seperti itu. Tapi ibu melihat mata kepala ibu sendiri loh. Cuma ya, ibu nggak suuzon karena takutnya nanti jadi fitnah. Ucapan yang dianggukkan oleh anaknya. Suryo yang sudah menjelaskan kepada para warga karena rumahnya yang sudah terjual itu akan ditempati oleh sang pembeli beberapa minggu kemudian, maka membuat dia dan istrinya itu membersihkan rumah. Jadi tiap pagi dirinya pasti membuang tikus dan kotoran yang berada di rumah tersebut. Dia sengaja menggunakan plastik hitam besar yang langsung dia buang nanti di tempat sampah, sekalian dia berangkat bekerja. Suryo pun menjelaskan kalau dirinya yang malam itu ronda secara tiba-tiba pergi karena dia melihat kalau ada tikus got yang tiba-tiba masuk ke rumahnya. Karena istri dan anak perempuannya itu takut, maka dia langsung cepat-cepat lari begitu saja untuk segera mematikan tikus tersebut dan akan dia buang keesokan paginya. Seperti biasa menggunakan kresek besar berwarna hitam. Tapi para warga tetap tidak percaya akan hal tersebut sehingga menuduhnya yang tidak-tidak. Untungnya sang kepala desa cepat datang dan melerai hal tersebut. Jadi, tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. Semuanya disuruh bubar untuk melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Sementara, Surya berusaha untuk menjelaskan semuanya pada Kades. Pak Kades, saya berani bersumpah kalau bukan saya yang melakukan hal tersebut, Pak. Iya, Pak, saya paham. Maafkan para warga yang menuduh sampean ya. Nanti saya dan yang lainnya akan berusaha untuk mencari tahu kebenarannya tentang yang dibicarakan para warga. Sementara itu, kegaduhan para warga semakin menjadi ketika anak dari salah satu warga di kampung itu tiba-tiba meninggal dengan kondisi yang sama seperti para hewan tersebut. Malam harinya masih terlihat baik-baik saja melakukan aktivitas. Tapi, tiba-tiba saja di pagi hari, anak tersebut sudah terbujur kaku dengan mata melotot dan lidah yang terjulur hingga ada lalat hijau yang mengerumutinya. Malam itu Wira yang penasaran akan apa yang disampaikan oleh para warga, membuat dia pun akhirnya bertekad untuk bangun di pukul 00.30 dini hari. Setelah dia selesai melakukan sholat tahajud, Wira memutuskan untuk tak tidur kembali. Dia sedikit menyingkapkan tirai jendela dan melihat beberapa warga yang bertugas ronda malam itu. Seketika itu pula, dia melihat
Dia merasa ada hembusan angin yang kencang dan bersamaan dengan sesosok hitam yang melaju cepat menuju ke arah rumah Suryo. Wira berusaha untuk memfokuskan pandangannya dengan beberapa kali mengusap kedua matanya. Ia memperhatikan lagi sosok hitam tersebut. Apa itu tadi? Gumamnya. Makin penasaran, maka membuatnya pun langsung keluar dari kamarnya dan berjalan mengendap menuju ke arah pintu ruang depan. Tapi tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh suara aneh di ruang kerja ayahnya yang berada di dekat daerah dapur. Sementara itu, tong 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 tong, suara kentongan dari para orang ronda membuat Wira pun akhirnya langsung membuka pintu ruang depan dan melihat kalau terdapat para warga yang mulai berdatangan ke rumah Suryo. Wita yang juga ikut terbangun mendengar hal tersebut membuat dia keluar dari kamar dan melihat ke arah pintu depan. Kalau anaknya sudah keluar dari rumah, dia pun hendak mengikuti anaknya tersebut, tapi teriakan dari sang suami yang berada di ruang kerjanya membuat dia berlari menuju ke arah sana. Sementara Wira yang sudah berada di sekitaran rumah Pak Suryo tiba-tiba melihat sesuatu. Di saat yang lainnya mulai masuk ke dalam rumah tersebut, tapi Wira mencoba untuk mengikuti apa yang dia lihat tadi. Seketika itu pula dia tertegun saat dia berjalan mendekat. Ternyata apa yang dia lihat itu seperti yang diucapkan oleh para warga. Ia melihat sosok hitam bertubuh tinggi besar, berbulu dengan mata melotot merah menyala. Dia menelan salivanya hingga berusaha untuk kabur dari sana, namun tak bisa. Kedua kakinya membeku seperti terkunci dan seolah menjadi patung. Jantungnya berdegup kencang dan dia mencoba untuk menutup kedua matanya sambil mengucap istighfar berkali-kali dalam hati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar para warga mengucapkan kalimat tersebut membuat Wira perlahan membuka kedua mata. Dia bisa bernafas lega bahwa ternyata sosok yang dia lihat tadi sudah tidak ada di depan matanya. Hingga tubuhnya sudah mulai bisa digerakkan. Dengan cepat dia berjalan menuju ke arah depan rumah Pak Suryo yang ternyata anaknya tersebut meninggal dengan keadaan yang sama seperti para hewan itu. Tiba-tiba saja dia mendengar suara tangis histeris dari arah rumahnya yang memang tak jauh dari rumah Suryo. Tahu kalau itu adalah suara dari ibunya, maka membuat Wira pun langsung berlari menuju ke arah rumah. Ia berlari dan menghentikan langkah tepat di daerah dapur, melihat bahwa ibunya sudah menangis histeris. Sambil melihat ke arah bapaknya yang berada di ruang kerja, Wira tertegun. Dia bertekuk lutut tepat di dekat sang ibu dengan pandangan mata yang juga tertuju ke arah ayahnya. Dirinya bisa melihat dengan jelas bahwa tubuh bapaknya sudah berlumuran darah dengan banyaknya bekas cakaran di sekujur tubuhnya hingga mengeluarkan nanah. Kedua matanya melotot dengan menjulurkan lidah. Kepergian sang bapak sama seperti yang dialami oleh para warga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, bapak kenapa? Tanya Wira. Wita yang terus menangis tidak bisa menjawab pertanyaan anaknya. Dia hanya meresponnya dengan gerengan kepala. Para warga dan ustadz yang memang sebelumnya berada di rumah Suryo, beberapa di antaranya menuju ke arah rumah Wira. Mereka semua langsung melihat apa yang dialami oleh Wiguna hingga mengucap istighfar secara bersamaan. Sang ustadz berjalan masuk ke dalam ruangan tersebut. Dia melihat secara keseluruhan ruangan itu. Bahkan ternyata banyak sesajen di sana, serta banyak bangkai binatang. Juga ada kembang 7 rupa yang bertebaran dan bau kemenyan yang masih tercium aromanya. Ternyata makhluk yang selama ini dibicarakan oleh para warga adalah perewangan milik Wiguna yang berupa siluman monyet. Perewangan siluman monyet. Setiap Wiguna menginginkan sesuatu, dia pasti selalu menumbalkan hewan-hewan yang berada di sekitar rumahnya. Setiap seminggu sekali, di weton Rebo Pahing,
dengan cara mengambil bulunya, lalu dipakar pada kemenyan sambil mengucapkan mantra khusus, serta meminum air 7 kembang yang terdapat bulu hewan yang akan dia tumbalkan. Tapi kali ini, permintaannya yang lebih besar dari sebelumnya, membuat makhluk tersebut menginginkan sesuatu yang lebih juga untuk dijadikan persembahannya. Makhluk tersebut menginginkan jiwa manusia dengan lahir di hari Rebo Pahing. Sang ustadz memperhatikan keadaan sekitar. Ada sebuah kertas yang berisikan aksara Jawa. Dia bisa membaca kalau itu adalah sebuah mantra yang digunakan untuk melakukan perewangan dengan makhluk siluman monyet itu yang selama ini dibicarakan oleh para warga. Sang ustadz juga membaca kalau terdapat nama Wira Wiguna bin Wiguna lengkap dengan tanggal lahir serta weton lahirnya. Tapi nama itu dicoret, diganti dengan nama Wiguna sendiri. Kini warga percaya kalau dugaan mereka selama ini salah tentang Suryo yang melakukan hal tersebut, tapi ternyata adalah Wiguna. Mengapa Wiguna mati mengenaskan seperti itu? Karena dia salah menumbalkan anak Pak Suryo yang ternyata tidak lahir di hari Rebo Pahing, salah ngitung dino pasaran, melainkan anaknya sendiri yaitu Wira yang lahir di Rebo Pahing. Tapi Wiguna tak rela menumbalkan anaknya, hingga akhirnya ia menumbalkan dirinya sendiri. Sang ustadz menoleh melihat ke arah Wira dan ibunya yang masih menangis. Lalu ia tertuju pada para warga. Bapak-bapak, tolong kita bawa Pak Wiguna dan segera mengurus jenazahnya. Anak Suryo tidak meninggal, tapi tubuhnya penuh luka dan saat ini dirawat di rumah sakit. Beberapa menit telah berlalu, pemakaman Wiguna telah usai. Masih di pemakaman, Wira dan Wita terus menangis di atas batu nisan Wiguna. Sang ustadz memanggil Wira dan memberitahu kebenarannya. Wira, saya harap kamu tidak membenci bapakmu. Apa yang dilakukan ini untuk membahagiakan kamu juga ibumu. Lah, tapi caranya salah. Beliau memilih jalan musyrik untuk mencapai keinginannya tersebut. Asal kamu tahu bahwa sebenarnya dirimu yang akan dijadikan tumbal selanjutnya, tetapi bapakmu memilih untuk menyerahkan diri hingga membuat makhluk tersebut marah karena tidak sesuai dengan keinginannya. Perlahan Wira tertuju sekilas ke arah batu nisan sang bapak. Dia melihat kembali ke arah ustadz dan mengangguk. Iya Pak Ustadz, saya tidak membenci bapak. Dan kisah ini selesai. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis dari Sayap Emas. Nama penulis Via Seni. Terima kasih untuk penulisnya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah intonasi atau ada dialog yang kurang ya. Mohon maaf, nanti kita perbaiki lagi. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.